Kalian tahu gak sih kenapa makin kesini FYP di TikTok tuh makin susah? Justru yang banyak banget afiliator yang komen tentang pelanggarannya makin gampang. Nah, bener kan? Nah, jadi gini, kemarin kita didatangin sama berbagai divisi dari TikTok, gitu ya, karena kita ada kerjasama dengan banyak divisi di TikTok, dan ya kita ini kan, gue dapat banyak input, banyak masukan dari orang dalam TikTok yang, wow, sebenarnya mind blowing banget. Contoh kayak salah satunya gini, kalau lo ngerasa video lo FYP, lo tau nggak berapa banyak video yang diproduksi di Indonesia yang dipost di TikTok setiap bulannya? Coba tebak deh, apakah di bawah 100 juta video? 100 juta video tuh banyak banget lo guys, ya kan? Atau 100 sampai 300? Atau di atas 500 juta video? Coba kalian tebak, tulis jawaban kalian di komen. Ya, gue bakal jawab, kasih jawabannya di ujung. Dan ini bakal mind blowing banget gitu sebenarnya, kayak oh gini toh ternyata gitu ya. Nah terus gini, kenapa juga kayak video Keranjang Kuning sering banget rawan banget pelanggaran, bener nggak sih? Jadi sampai kayak dikit-dikit pelanggaran, dikit-dikit pelanggaran, dikit-dikit pelanggaran. Kenapa sih itu kejadian? Jadi di sini gue dapet chartnya tentang gimana sih moderasi TikTok video tuh di Keranjang Kuning tuh diapain sih gitu di TikTok, biar kalian kebayang gitu ya. Jadi, nah ketika udah setiap kalian nge-post video nih, nah satu video itu gitu ya, itu pasti bakal dimoderasi. Bener ya? Ketika itu tuh pasti bakal dimoderasi, itu pasti deh. Moderasi apanya? Yang dimoderasi tuh ya tadi, sesuai sama term and service nggak? Gitu ya, jadi kayak sesuai aturan TikTok nggak? Sesuai community guideline nggak? Gitu kan, lu overclaim nggak? Ada aturan pemerintah nggak? Karena jadi kayak gini, salah satu kategori yang biasanya paling banyak kena masalah adalah health and beauty. Bener nggak? Coba siapa di antara kalian yang sering kena pelanggaran kayak gitu? Contoh kayak gini, lu jual sampo anti ketombe, terus lu bilang sampo ini anti ketombe, tulisannya juga ada sampo anti ketombe, tapi kenapa gua pelanggaran? Bingung kan? Nah, karena ternyata itu tuh ada di aturan 4 ini nih, TNS, TRIK, Q&A, MI. Jadi ternyata tuh ada aturan-aturannya kayak di BPOM, di mana. Makanya kalau perhatiinnya di TikTok itu kayak misalnya gini, lu lagi ngebawain satu produk, misalnya produk fat loss, itu juga banyak banget. Kayak, ini tuh bisa menurunkan berat badan, tapi di botolnya tulisannya memelihara kesehatan. Lu kagak boleh bilang itu menurunkan berat badan. Nah, bingung kan? Gimana cara jual fat loss tanpa bilang menurunkan berat badan? Coba kasih tahu gua. Ya, tapi itu adalah poinnya. Jadi ternyata itu adalah aturan-aturan yang sebenarnya di aturan dari negara juga nggak boleh gitu loh. Karena lu dianggap nanti overclaim. Gitu kan. Nah, jadi aturan-aturan seperti itulah yang bakal bikin susah. Kecuali ada di botol. Kalau ada di botol bisa, tapi itu juga nanti dicek lagi gitu. Konsepnya seperti itu. Konsepnya seperti itu bakal dicek lagi. Nah, setelah lu dicek, nanti dilihat lolos apa enggak. Kalau misalnya lu ini hukuman di apa? Sanksinya apa nih gitu loh. Nah, sanksinya ini macam-macam. Gitu kan. Bisa pas tuh ya udah dilewat. Makanya gini, pernah nggak kalian ngalamin pelanggaran, terus kalian appeal, terus gitu lewat? Pernah kan? Nah itu pas tuh berarti. Tapi biasanya kalau udah kena pelanggaran meskipun di pas sering juga anyep. Bener nggak? Kenapa? Karena ketika anyep artinya lu bukan cuman pas, lu tuh kena yang namanya traffic di boosting. Diturunin memang trafficnya, atau lu nggak direkomendasikan. Sama aja sih sebenarnya. Gitu. Ada juga yang gini, pelanggaran lewat Keranjang Kuningnya hilang. Nah, produk anchor-nya hilang nih. Nah, ada lagi yang ini. Atau ada lagi yang di privat sama si TikToknya. Nah, yang paling parah di remove. Jadi itu adalah setelah lo di ini QC itu ya itu yang diiniin. Nah, QC-nya ini ada yang pakai mesin. Nah, terus ketika lo awal ngepost tuh pakai mesin, gitu kan. Ada juga yang pakai orang. Beda, gitu kan. Nah, kalau pakai orang yang dinilai lo bener apa enggak. Kalau mesin kan karena sering salah. Terus ada nggak solusinya misalnya kayak, aduh gue tuh kena pelanggaran, terus ada nggak solusinya biar gue aman? Ada, join MCN. Kenapa? Karena MCN memastikan lu ketika di QC ke orang. Dan kita tuh bisa ngasih argumen. Ketika lu nggak di MCN, kagak ada argumen. Karena lu langsung ngomong sama mesin. Mesinnya kalau dia udah bilang kagak, ya kagak. Nggak bisa, Pak tolong dong, bantuin dong, sekali aja, biar akun saya nggak ke-ban. Nah nggak bisa tuh kayak gitu. Nah ini adalah ketika lu dimoderasi. Nah terus sekarang gini, moderasi itu disebabkan oleh apa? Pertama ketika lo di post dia pasti dimoderasi. Setelah itu misalnya gini, sering kayak gue udah di post, terus kenapa video lama gue kena? Ya kan? Nah ternyata ada beberapa alasannya. Kayak pertama nih, kalau user komplain. Gue bayangin ya, user komplain.
itu bisa bikin lu kena moderasi. Gitu, karena moderasi. Kenapa dengan banyak user komplain? Berarti dianggap, oh ini kenapa nih? Perlu dicek ulang. Gitu, dimoderasi lagi. Nah, kalau di user komplain, moderasinya biasanya ada yang tetap di mesin, ada juga yang naik ke orang karena dicek. Jadi kayak misalnya nih, kan kalau gitu ya lu punya kompetitor ya, kalau lu nggak suka ya lu rame aja. Bener nggak sih? Jahat nggak? Nggak ya, jangan dilakukan ya. Jahat itu ya. Terus ada lagi model recall. Model recall itu kayak, ini gue juga agak kurang nggak kebayang sih, mungkin mirip-mirip sama ya dianggap ketika video lu itu kenapa sih terlalu rame atau terlalu ini juga mereka bakal ngecek. Nah, ada lagi yang unik itu adalah high video view. Jadi kayak kalau video lu rame, view-nya banyak, pasti QC. Karena situ itu juga bentar, lu kenapa nih bagus? Apakah memang bagus? Atau jangan-jangan lu ada, apa ya, dalam tanda kutip, melanggar tapi terselubung. Gitu, itu bakal dicek. Gitu. Nah, balik lagi ke moderation queue yang tadi, dilihat lagi nih. Memenuhi ini nggak, memenuhi itu nggak, memenuhi ini nggak, memenuhi itu nggak. Nah, udah gitu baru hasilnya, kalau udah jebret, diputuskan. Apakah lu pas, apakah lu keranjang kuning dihilangin, trafficnya di boosting, nggak direkomendasiin gitu kan, apakah lu kena poin pelanggaran atau video remove gitu. Jadi itu setelah yang tadi gitu ya. Nah, itu dia nih proses moderasinya. Nah, proses moderasi ini ya sebenarnya kita nggak bisa ngapa-ngapain, beneran kita nggak bisa ngapa-ngapain. Solusinya tuh kayak ya memang nggak ada gitu. Kalau lu lihat, tapi gini, sering nggak sih kayak ngerasa kayak, aduh kenapa kreator gede itu ada yang aman, padahal ngelakuin hal yang gue lakuin. Dan ini memang ya kreator gede ada, bisa dibilang apa ya, punya yang namanya whitelist. Jadi kayak lu tuh agak dibebaskan untuk melakukan hal-hal yang kreator kecil nggak boleh gitu kan. Terus kalau misalnya gue tau banyak yang ngomong, nggak adil dong kalau gitu dong, kita yang kecil-kecil gini gitu. Kalau lo komplain, kita bakal balas gini, ya kenapa omset itu kecil? Kenapa lo nggak gede dulu? Coba lo gede, lo bisa. Simpel kan? Gue nggak tahu katakan itu adil nggak, coba tulis di komen ya. Tapi memang itu faktanya gitu loh. Ya itu faktanya seperti itu ya. Nah, terakhir nih, itu kan tadi pelanggarannya. Tadi gue udah kasih solusinya. Kalau lu kena pelanggaran kayak gitu, solusinya apa? Ya cuma bisa diproteksi dari MCN. Karena kita bisa memastikan lu di QC sama orang. Kalau lu QC sama robot, udah pasti lu kalah dah, nggak mungkin menang gitu kan. Yang tadi kenapa videonya makin kesini makin susah FYP? Ternyata jawabannya adalah dalam 1 bulan itu tuh ada totalnya di atas 550 juta video per bulan. Yang lu kebayang gak sih 550 juta? Emang ternyata orang Indonesia tuh demen banget loh bikin konten.